Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas ya. Hari ini tapi saya tidak keluar rumah teman-teman ya, tidak olahraga ke taman bersama nenek karena nenek bilang mau minum obat. Kayaknya dia males gitu deh kayaknya. Biasanya kalau dia suka, ayo cepet gitu. Tadi baru bangun kok udah, males aku gitu. Nggak usah keluar katanya, nggak usah ke taman. Jadi sekarang saya siapkan sarapan, katanya. Saya tanya kayak gitu, ya katanya. Dan sekarang saya mau siapkan sarapan seperti biasa. Saya akan bakar roti, satu buat saya dan satu buat nenek. Dan di bawah udah saya kukuskan susu ya teman-teman ya. Karena susu kalau masih dari kulkas itu dingin banget ya, itu juga nggak baik. Makanya udah saya kukus dan ini saya akan bakar. Ini nanti nenek satu, saya bakar satu. Ini saya bakar dulu. Seperti biasa kita tunggu sambil bercerita ya, bercerita teman-teman ya. Sekarang, aduh, ada yang terjadi lagi teman-teman ya, ada yang terjadi lagi. Baru kenal 2 bulan udah kena tipu, udah kena modus 200 juta teman-teman. Masya Allah, kenapa sih mereka ini nggak paham-paham? Kenapa sih kalau pacaran harus cewek itu ngeluarin uang gitu ya? Kenapa sih? Padahal ya bukan hanya saya, banyak konten-konten yang lain menceritakan atau memberitahu bahwa konten-konten kita itu jangan terlalu percaya dengan pacar online lah yang modusnya jadi angkatan lah, ada pelaut lah, yang kerja di bor-bor minyak lah, yang ada di apa itu yang di Kalimantan itu teman-teman ya, tambang emas lah. Jangan mudah percaya teman-teman ya. Secara logika lo kita itu tuh perempuan, kenapa sih harus ngeluarkan uang untuk cowok yang nggak jelas? Maksud saya itu kita kan belum kenal banget. Bayangin baru 2 bulan teman-teman ya, baru 2 bulan udah kena modus sebanyak 200 juta. Ya kita tahu ya, kita semua orang udah tahu sebagai seorang TKW itu gajinya besar. Walaupun gajinya besar ya nggak usah lah. Kalau pacaran ya pacaran, nggak usah lah uangnya kita kasih ke orang. Masa sih perempuan torok gitu ya teman-teman ya. Bukan saya itu mengejek atau bukan, jadi itu gak sayang gitu loh. Karena saya juga merasakan betapa sulitnya cari uang, betapa susahnya cari uang ya. Apalagi kalau yang kerjanya itu nenek neneknya yang udah jongfong ya, tengah malam bangun. Ini kok bengong sih ya, bentar teman-teman. Bengong teman-teman. Nah itu teman-teman ya Allah, kata saya sayang banget 200 juta dikasih orang kenal baru 2 bulan. Bayangin kenal baru 2 bulan udah kena 200 juta. Sekarang gini teman-teman ya, kalau jadi perempuan itu walaupun kita itu sebagai TKW, memang TKW gajinya besar ya, tidak kurang dari 10 juta ya rata-rata ya. Ya ada yang kurang dari 10 juta, bahkan ada yang lebih ya, tapi kita ambil rata-rata itu 10-an. Nah kalau kita itu mau pacaran sama siapapun, bos pokoknya mau pacaran karo sopo wae, ojo pokoknya duitmu guys, ojo pokoknya duitmu mana-mana ngali ngono lemu golek duit rekoso. Bener gak sih? Kita itu cari uang susah, kenapa sih uangnya dikasih-kasih sama orang yang gak jelas? Kalau udah tertipu kayak gini terus gimana? Apakah uang kita akan kembali? Gak mungkin kita akan kembali, uang kita akan kembali. Sayangkan teman-teman ya.
kita harus pandai ya. Jadi perempuan itu harus pandai, harus cerdas, jangan sampai tertipu. Pacaran boleh aja, uang nggak ikut pacaran. Seharusnya tuh cowok yang ngasih cewek, bukan cewek ngasih cowok. Kalau cewek ngasih cowok, alasan biasanya kan cowok ya yang ngerayu, aku pinjem uangnya dong untuk ini nih. Lah kamu aja ngurusin diri kamu aja masih pinjem, apalagi nanti kalau udah ngurusin diri kita, apalagi kalau kita punya anak, gimana? Kita harus pakai logika dong. Ngurusin diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurusin anak orang, ya nggak sih? Teman-teman harus cerdas dan pintar. Boleh pacaran, uang, kalau uang jangan pacaran. Apalagi teman-teman belum kenal pinjem uang, ngapusi, wis jelas modus. Terus gini juga secara logika ya, angkatan laut, pegawai bor minyak, pengebor minyak, terus apa itu? Apa sih tadi yang aku ngomongin, aku suka lupa. Terus pacaran sama pembantu, pacaran nikah sama pembantu, masa iya sih? Kayak polisi ya contohnya, dulu itu juga ada yang modus polisi ya. Masa iya sih angkatan polisi itu mau nikah sama pembantu yang kerjanya ngosek WC? Masa iya? Coba secara logika nggak mungkin lah. Apalagi janda, aduh, anaknya banyak, aduh, orang mungkin. Orang mungkin guys, itu semuanya hanya modus. Dan teman-teman ya untuk sesama TKW, jangan mudah apa baperan lah. Udah dibilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, nanti kamu aku nikahin. Jangan mudah percaya, jangan suka baperan. Modus-modus itu ya kayak gitu. Terus nyanyi duit kita kasih. Jangan teman-teman ya. Roti ku gosok. Tak balik dulu teman-teman ya. Ini donat teman-teman ya. Donat isi kacang merah. Jadi agak lama ini. Harus dibolak-balik gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau ada kejadian kayak gitu, ya ampun, kayak saya tuh nggak kehilangan aja tuh sayang banget. 200 juta 2 bulan loh. Itu kalau ngumpulin berapa itu? Hampir 2 tahun, 2 tahunan ya, 2 tahunan ya, 2 tahunan lah. Enggak kan kita ngumpulin uang 200 juta itu juga kita harus butuh kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan kita sendiri ya. Taruhlah yang 10-12 kan, berarti yang 2 bulan itu untuk kebutuhan. Itu ngumpulin uang 2 tahun loh. 200 juta itu kalau gajinya 10-an hanya habis dalam 2 bulan. Menyedihkan. Jadi cewek itu harus cerdas teman-teman ya. Itu biasanya sasarannya emak-emak kok, itu biasanya. Saya selalu melihat kasus-kasus seperti itu, sasarannya itu emak-emak. Emak-emak yang baperan, emak-emak yang bikin status galau-galau gitu. Itu sasaran tuh para modus teman-teman. Jadi saya mohon ya, kalau di status jangan bikin status yang galau-galau lah. Statusnya happy-happy aja gitu, judes-judes sedikit gak apa-apa lah. Karena modus-modus seperti itu sasarannya seperti itu, mama yang galau, terus single parent gitu. Karena itu memang apa ya, mama seperti itu kadang tuh ya nggak semua ya, kadang-kadang itu gampang baperan, terus gampang pokoknya mudah dirayu-rayu, dijanjiin mau dinikahin, dijanjiin mau dibeliin rumah, gajiku sekian kayak modus. Kadang-kadang orangnya ada di penjara kayak gitu. Teman-teman harus jadi TKW yang cerdas ya. Kita cari uang tuh susah banget, apalagi kalau seperti saya udah cerewet, sakit beli sendiri, pergi sendiri, nggak mau ngobatin, tetap kerja. Aduh, sedih banget teman-teman, benar sedih banget. Makanya saya mutusin kontrak nih, masih kurang 1 tahun, aku udah nggak tahan ya, aku pengen pulang. Kalau udah ketemu yang cerewet teman-teman, mentalnya harus mental baja gitu teman-teman ya. Jadi cewek itu jangan, ingat waktu mau kita ngelepasin uang itu, ingat waktu kita kerja
waktu kita carinya, jadi kita berpikir lagi kalau mau ngasih orang itu. Kalau menurut saya ya, pacaran itu mending orangnya yang jelas, apalagi tetangga sendiri, si A si B kelakuannya koyo poro. Nah orang jauh kelakuannya orang roh ngapusi ngono kuwi jane sing rugi lak ya awake dhewe. Oh iya ora sih? Aku kalau lihat kisah ya, aku itu juga penggemarnya Miss Yuni ya. Saya di Taiwan, Miss Yuni Dongo, tapi saya suka lihat kisah-kisah itu. Terus Miss Yuni itu juga menerima curhatan dari TKW Taiwan juga ada gitu ya. Jadi orangnya nasional, bukan hanya orang TKW Hongkong ya, tapi juga ada yang dari Taiwan. Dulu juga pernah kayaknya dari Malaysia itu ya. Nah gitu, saya suka gitu ya. Jadi saya ingin menambahkan sama teman-teman ya, jadilah TKW yang cerdas gitu ya. Apa sih tujuannya semula? Untuk merubah nasib kita ya, uang kita hemat. Ya itu tadi ya teman-teman ya, videonya saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon pada teman-teman semua untuk menjadi TKW, menjadi emak-emak yang cerdas, terus yang jangan mudah baperan ya, kuatkan mental mama ya, untuk yang single parent apalagi ya. Semoga cepat mendapat jodoh yang terbaik lah ya teman-teman ya. Tetap semangat, intinya jangan baperan, jangan mudah percaya pada, apalagi pada modus-modus kayak gitu ya. Ibaratnya kalau ada orang nih, aku suka sama kamu, mau kak kamu jadi istriku, nanti tak ini dilihat dulu, diselidikin dulu benar apa enggak gitu ya. Jangan langsung mudah percaya, terus apa ini kita kasihkan hasil keringat kita sampai serondol. Yaudah teman-teman ya, yang penting pesan saya hati-hati, jangan sampai terjadi seperti teman kita, kenal 2 bulan kena 200 juta. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.